Halo saudara-saudara sekalian, Shalom, kiranya damai sejahtera dari Tuhan dan sukacita yang melimpah dari Tuhan boleh terus melimpah di dalam hidup kita semua. Nah, hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga dan kita bersama-sama akan merenungkan satu berkat yang selalu akan kita terima di tiap Natal kita, yaitu joy atau sukacita. Namun saudara-saudari sekalian, sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian yang kiranya dapat menghadirkan sukacita di setiap hati kita semuanya. Dunia gemar dan soraklah. Saudara-saudari sekalian, berbicara tentang sukacita, maka kita dapat membagi sukacita ke dalam dua tipe. Tipe yang pertama biasa disebut sukacita dari luar, yaitu perasaan sukacita atau senang yang bersumber atau timbul dari faktor-faktor eksternal atau atau hal-hal yang kita dapat dari luar, seperti dari orang, dari benda, dari tempat, dari pikiran, dari kejadian, dan segala macamnya. Misalkan nih saudara-saudara sekalian ya, kita bersukacita kalau kita dapat hadiah Natal yang mungkin selama ini sudah kita impi-impikan. Atau kita dapat kenaikan gaji yang cukup tinggi disertai dengan bonus THR yang besar sekali. Atau mungkin juga kita yang sudah lama nih ya menantikan teman hidup. Tahun ini kita dapat pasangan hidup yang seiman, yang baik, yang gak sombong, rajin menabung lagi. Wah, begitu ya. Atau juga kita yang sudah berjuang keras agar berat badan kita turun nih. Tahun ini, puji Tuhan, berat badan kita jadi ideal. Dan segala macamnya. Tentu nih saudara-saudara sekalian, sebagai manusia kita senang dengan hal ini. Dan wajar tentunya kalau kita juga bersukacita untuk hal seperti yang tadi disebutkan di atas ya. Tapi masalahnya, tipe sukacita seperti ini saudara-saudara sekalian, itu mudah berubah seiring kondisi berubah menjadi tidak menyenangkan buat kita. Ini bisa membuat sukacita kita berkurang, bahkan bisa hilang ya. Misalkan kita mendapati satu kondisi yang terbalik. Kita nggak dapat hadiah di hari Natal ini. Kalau dapat pun mungkin bukan yang kita inginkan. Gaji kita nggak naik-naik. THR enggak turun-turun. Kita jomblo terus dan berat badan kita makin naik terus. Sukacita kita dengan kondisi seperti ini bisa jadi berkurang atau bahkan jadi hilang.
Nah, kalau begitu pertanyaan nih saudara-saudara, apakah ada sukacita yang sifatnya itu tidak tergantung situasi sehingga kita kita tetap bisa bersukacita sekalipun kita menerima satu kondisi yang tidak menyenangkan buat kita? Apakah ada saudara-saudara sekalian? Tentu jawabannya ada, yaitu tipe sukacita yang kedua nih, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Seperti dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Paulus menulis firman Tuhan ini, dia itu sedang ada di dalam penjara, saudara-saudara sekalian. Satu kondisi di mana Di mana tentu saja tidak ada seorang pun yang menginginkan kondisi tersebut. Tapi kenapa Paulus tetap bisa senantiasa bersukacita? Kenapa saudara-saudara sekalian? Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, sukacita kita bisa senantiasa tetap ada. Nah, kalau kita melihat kata sukacita yang dipakai Paulus di dalam firman Tuhan tadi, itu di dalam bahasa Yunani itu yang dipakainya itu dari kata kara, yang artinya perasaan sukacita dari dalam kita yang berlandaskan kepada Satu, pada kasih karunia Tuhan. Dua, pada berkat Tuhan. Tiga, pada janji Tuhan. Dan empat, pada kehadiran Tuhan yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan luar biasanya, keempat hal ini tipikalnya, sifatnya itu kekal dan tetap. Nah, saudara-saudara sekalian, keempat hal inilah yang membuat kita bisa senantiasa bersukacita apapun kondisinya. Coba perhatikan. Kasih karunia Tuhan yang pertama ya. Kasih karunia Tuhan adalah sumber dari sukacita kita untuk dapat senantiasa. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu membuat kita yang enggak layak dikasihi Tuhan, jadi layak dikasihi Tuhan. Kita yang tadinya enggak mikirin Tuhan, enggak setia, enggak tanggung jawab, hidup di dalam dosa, tapi dia tetap, Tuhan kita itu mau turun ke dunia, mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Dan bukan itu saja saudara-saudara sekalian, kasih karunia juga bicara mengenai mengenai kita yang tadinya enggak bisa diberi kemampuan untuk bisa. Untuk bisa Yang tadinya nggak bisa mengampuni, jadi bisa mengampuni. Yang tadinya nggak bisa mengasihi, dimampukan bisa mengasihi. Yang tadinya tidak bisa melakukan firman Tuhan, dimampukan bisa melakukan firman Tuhan. Itu yang namanya kasih karunia. Dan ini menjadi dasar bagi kita untuk bisa senantiasa bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat Tuhan. Saudara-saudari sekalian, berkat Tuhan juga sumber sukacita kita. Karena Di dalam berkat Tuhan kita mendapatkan hal yang besar dan sangat besar sekali. Yaitu keselamatan hidup kekal kita. Bahkan bukan hanya keselamatan. Di dalam berkat Tuhan, Tuhan pun menambahkan berkat-berkat bagi kita. Ada pemeliharaan, ada penjagaan, ada juga kepercayaan diberikan kepada kita. Saudara-saudari sekalian, kalau kita dipercaya jadi seorang papa, jadi suami, jadi istri, dipercaya menggembalakan, dipercaya memimpin perusahaan, dipercaya menjadi profesional. Apapun yang Tuhan percayakan saudara-saudari sekalian, itu berkat yang luar biasa. Yang tentunya bisa menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa bersuka cita. Yang ketiga, janji Tuhan. Janji Tuhan juga saudara-saudara sekalian, itu menjadi sumber sukacita kita tetap bisa senantiasa. Karena Karena di dalam janji Tuhan, tidak pernah sekali-kali Tuhan itu merencanakan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Semua janji Tuhan itu semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Dan luar biasanya saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan hanya Tuhan yang pintar berjanji, tapi juga Tuhan yang setia menepati janjinya. Itulah kenapa di dalam janji Tuhan pun itu menjadi dasar bagi kita untuk bisa senantiasa bersukacita. Dan yang terakhir, yang keempat, kehadiran Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ini pun bisa menjadi sumber sukacita kita tetap dan senantiasa. Karena Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu hadir.
menemani kita di tiap hidup kita. Saat kita lagi ada di atas, Tuhan ada. Saat kita ada di bawah, Tuhan ada bersama kita. Saat kita bersuka cita, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Bahkan saat kita berduka cita pun, Tuhan ada di samping kita, menemani kita. Itulah kenapa saudara-saudara sekalian kita tetap bisa senantiasa bersuka cita apapun kondisinya. Karena Tuhan yang tidak berubah selalu hadir di tiap waktu kita, di tiap musim hidup kita. Nah saudara-saudara sekalian, keempat hal tadi, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan, kehadiran Tuhan, sesungguhnya digenapi nyata di dalam siapa? Di dalam satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah ketika dia datang ke dalam dunia, Lukas 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara-saudara sekalian, kiranya Natal tahun ini membuat kita itu bisa menjadi orang yang senantiasa bersuka cita. Apapun kondisi yang kita hadapi, di atas, di bawah, mudah atau tidak mudah. Karena apa? Karena kita menyadari benar bahwa kita sudah memiliki Yesus Kristus, sang kesukaan besar itu. Dia sudah lahir di hati kita. Dan kiranya Yesus Kristus itu menjadi penopang bagi kita. Untuk apa? Menjadi sumber dari sukacita kita. Tuhan memberkati. Nah saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita ambil waktu untuk merenungkannya bersama dengan keluarga kita dengan bantuan pertanyaan ini. Coba, yang pertama bagikan di antara saudara-saudara sekalian, sukacita yang saudara-saudara pernah rasakan. Dan yang kedua, saudara-saudari, apakah saudara-saudara pernah merasakan sukacita yang besar ketika bertemu dengan Kristus? Jika tidak, mengapa? Ceritakan. Dan jika iya, mengapa? Coba ceritakan. Di antara saudara-saudari sekalian. Diskusikanlah, sharingkanlah di antara saudara-saudara sekalian. Lalu setelah itu, yang menjadi kepala keluarga atau bisa juga pilih salah seorang di antara saudara-saudara sekalian untuk menutup di dalam doa. Nah, saudara-saudara sekalian, jika diskusi dan sharing saudara-saudara sekalian membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara-saudara sekalian bisa menghentikan video ini, lalu saudara-saudara bisa meneruskan kembali video ini dan mengikuti kegiatan selanjutnya di video ini kembali.
Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menambah sukacita kita, mari kita bersama-sama masuk ke dalam acara apa? Aktivitas keluarga. Dan aktivitasnya kali ini adalah main games. Games apa? Tebak kalimat dari rangkaian gambar-gambar yang akan saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Seperti apa gamenya? Saya akan kasih contoh terlebih dahulu. Misalkan begini nih. Cluenya adalah nama kitab di dalam Alkitab. Dan saya akan memberi 5 gambar ini. Nah, kira-kira apa yang saya maksud dari 5 gambar ini? Sudah kepikir? Benar. Jawabannya adalah Kisah Para Rasul. Saya akan terangkan. Bentar ya. Nih, gambar apa ini? Aki. A-nya dicoret. Jadi ki. Yang kedua, gambar apa? Kain basah. Ba-nya dicoret jadi sah. Kisah. Yang ketiga, gambar apa? Gambar bara. B-nya sama dengan P. Jadi apa? Para. Yang keempat, gambar apa? Rak. K-nya dicoret jadi ra. Dan yang terakhir, gambar apa? Gambar kapsul. Kap-nya dicoret jadi sul. Jadi apa? Kisah Para Rasul. Benar jawabannya, Kisah Para Rasul. Gampang kan saudara-saudara sekalian? Nah, itu baru contoh. Sekarang ini nih permainan yang sesungguhnya. Coba jawab, apa kalimat yang saya maksud dari rangkaian gambar-gambar ini? Cluenya nih, ini adalah ayat mas terkenal yang ada di Alkitab. Terdiri dari 5 kata. Ingat ya, terdiri dari 5 kata. Dan ini ayat mas yang sangat terkenal. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa ya? Ayo kerjasama bersama-sama dengan keluarga untuk mencari jawabannya. Nah, jika saudara-saudari sekalian sudah mendapatkannya, saudara-saudari dapat memfoto jawabannya. Lalu apa? Mengunggahnya atau mengirimnya di nomor WA yang sudah tersedia. Nah, paling lambat Ines diingat nih, tanggal 16 Desember. Ada waktunya juga, yaitu jam 4 sore. Kiranya saudara-saudara sekalian rangkaian Minggu Advent ini boleh menghadirkan sukacita bagi saudara-saudari sekalian. Dan lebih daripada itu juga menumbuhkan iman dari saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.